Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu hari ini, saya akan membahas materi tentang sekuritas pendapatan tetap. Jadi kalau kita bicara tentang sekuritas pendapatan tetap, kita sebelumnya sudah membahas tentang portofolio, analisis saham biasa, penilaian saham biasa, kemudian pada analisis teknikal portofolio. Nah, hari ini kita membahas tentang sekuritas pendapatan tetap. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya, sekuritas yang dimaksud dari jenis ini adalah obligasi. Sekuritas jenis ini memiliki gambaran seperti berikut. Bisa juga memiliki nilai nominal yang biasa dikenal dengan yang namanya face value, waktu pelunasan, dan juga memiliki kupon rate per tahun dalam bentuk persentase. Ketentuan sekuritas jenis ini itu berdasarkan perhitungan sekuritas akan didapat hasilnya ketika tingkat suku bunga yang dianggap oleh investor telah meningkat, harga pasar obligasi akan turun, dan begitu pula kebalikannya. Jadi harga obligasi itu tergantung pada tingkat suku bunganya itu sendiri. Nah, obligasi itu merupakan salah satu alternatif investasi yang sangat menjanjikan karena produk ini memiliki tingkat resiko yang paling rendah dan cenderung lebih stabil. Nah, ini cocok untuk mereka yang memang belum paham banget tentang surat berharga yang ada di pasar modal seperti itu. Kemudian obligasi itu merupakan surat utang pasar modal yang memuat perjanjian kontrak kesediaan emiten untuk melakukan pembayaran secara tetap kepada investor dan pengembalian pokok pinjaman atau utang pada akhir periode perjanjian. Jadi ada akhir periode perjanjian mereka kesepakatannya berapa lama seperti itu. Kemudian seperti halnya dengan saham, obligasi itu juga memberikan dua macam pendapatan, yaitu present value atau pendapatan saat ini sama capital gain atau tingkat keuntungan. Jenis obligasi itu ada treasury bond, obligasinya pemerintah, corporate bond, obligasi perusahaan atau yang diterbitkan oleh perusahaan, municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara bagian, foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing yang resikonya biasanya adalah terkait dengan kurs atau nilai tukar. Nah, kemudian berdasarkan pembayaran bunga, obligasi itu ada zero coupon bond, obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Artinya, pembayaran bunga ini tidak diberikan setiap saat. Kemudian coupon bond, obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Jadi perjanjiannya kapan? Itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam aturan di dalam penerbit atau emitennya. Kemudian ada fixed coupon bond, obligasi dengan tingkat kupon yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Jadi tingkat kuponnya atau tingkat pengembaliannya itu sudah ditentukan di awal sebelum penawaran di pasar perdana. Jadi sudah jelas seperti itu. Kemudian floating coupon bond itu adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum jangka waktu tertentu berdasarkan acuan tertentu seperti rata-rata tertimbang, tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan bank swasta. Nah, karakteristik di dalam obligasi itu ada nilai nominal, ada interest rate, ada maturity atau jatuh tempo, kemudian ada penerbit atau emiten. Kemudian penentuan harga obligasi. Harga obligasi itu merupakan nilai tunai yang diterima oleh investor di masa mendatang. Nilai tunai atau present value tersebut tergantung pada suku bunga pasar. Jadi kalau masa yang akan datang itu suku bunganya naik, maka ya investor mengalami keuntungan karena mereka akan mendapatkan harga sesuai dengan suku bunga yang berlaku di masa yang akan datang itu tadi. Kemudian pengelolaan obligasi, ada obligasi pasif dengan melakukan strategi beli dan simpan, yaitu memang berniat tidak aktif melakukan perdagangan. Kemudian ada strategi mengikuti indeks pasar atau strategi imunisasi, ya. Kemudian kalau pengelolaan obligasi aktif ini mengestimasikan perubahan tingkat bunga, mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi yang bisa dilakukan dengan yang pertama bond swap, suatu strategi pengelolaan aktif yang berusaha untuk meningkatkan tingkat return portofolio obligasi dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan penetapan harga pada suatu obligasi pasar. Kemudian yang kedua interest rate swap, sebuah kontrak antara dua pihak untuk saling mempertukarkan aliran dua sekuritas yang berbeda. Resiko investasi itu ada resiko tingkat suku bunga. Kalau ini wajar ya, baik itu saham maupun obligasi itu pasti ada yang namanya resiko tingkat bunga atau interest risk. Kemudian perusahaan penerbit tidak mampu membayar kupon obligasi maupun mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua resiko pembelian, resiko keuangan atau resiko likuiditas.
Jatuh tempo obligasi itu kisaran dari 10 sampai 20 tahun. Rating obligasi. Jadi obligasi itu ada pemeringkatan. Mulai dari AAA, kemudian AA, investasi obligasi dengan kualitas tinggi namun marginnya rendah, itu yang AA. Kemudian kalau A itu medium, yang B, BB itu medium, CCC gagal, D gagal bayar baik bunga maupun pokok. Oke, untuk tugasnya nggak perlu dikerjakan ya. Jadi sampai materi ini saja. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.